Halo, Shalom, nama di hati. Perkenalkan, nama saya Maria Kesya Pansariang, NIM 2014-201003 dari kelas A1 Keperawatan semester 4. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Asuhan Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Angel Pendete Eskop Enkop. Pada video ini saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada henti jantung. Henti jantung adalah kondisi di mana jantung berhenti berdetak. Henti jantung berbeda dengan serangan jantung. Orang yang terkena serangan jantung umumnya menyeri dada terutama di sebelah kiri. Sementara itu, orang yang mengalami henti jantung biasanya ditandai dengan pingsan. Kondisi henti jantung tidak selalu berakhir dengan kematian. RJP adalah tindakan pertolongan pertama pada korban henti jantung dan henti nafas. Tindakan RJP dapat dilakukan oleh orang awam. Nah, termasuk pada langkah-langkah untuk melakukannya adalah yang pertama, periksa kesadaran korban. Saat berhadapan orang yang henti jantung, periksa kesadarannya dengan cara memanggil korban sambil menepuk bahu. Bila belum bangun, panggil lagi dengan suara yang lebih keras. Yang kedua, panggil bantuan. Berteriaklah minta tolong dan minta orang di sekitar Anda untuk menghubungi petugas kesehatan terdekat atau menelpon ambulans gawat darurat di nomor 118. Saat menghubungi petugas kesehatan, beritahu nama Anda, apa yang terjadi, nama dan jumlah korban. Sementara menunggu petugas kesehatan tiba, lakukan tahap selanjutnya. Nah, yang ketiga, atur posisi korban. Posisikan korban terlentang dan usahakan korban berbaring di atas alas datar dan keras. Yang keempat, atur posisi kepala korban. Nah, setelah atur posisi mengarahkan kepala korban, lalu periksa dalam mulut apabila ada benda yang dilihat menyumbat saluran nafas. Ambil segera. Penting untuk diketahui bahwa jangan sampai Anda menghabiskan waktu lama di tahap ini. Segera lakukan tahap berikutnya. Nah, yang kelima, periksa nadi pasien dengan menggunakan jari. Raba nadi yang ada di leher kanan dan kiri korban, lakukan setidaknya 5 detik. Bila tidak ada rasakan nadi, lakukan tahap berikutnya. Yang keenam, lakukan pompa jantung. Nah, yang pertama, berlutut di samping korban. Letakkan tangan di bagian tengah dada atau di antara kedua puting dengan posisi kedua tangan bertumpu. Tempatkan bagian pangkal telapak tangan di dinding dada. Yang kedua, dengan prinsip push hard push fast atau pompa dengan keras dan cepat lakukan. Pompa jantung kecepatan 1 sampai 2 kali per menit. Yang ketiga, pompa jantung hingga 30 kali. Kemudian berikan nafas buatan sebanyak 2 kali. Nafas buatan diberikan dengan memencet hidung korban, lalu menghembuskan nafas di mulut korban. Namun sejumlah literatur menyebutkan pemberian nafas buatan ini tidak perlu lagi dilakukan oleh orang awam. Yang ketujuh, lakukan langkah ke-6 selama 20
menit, kemudian periksa kembali kesadaran dan nadi korban. Bila belum ditemukan tanda-tanda perbaikan, ulang kembali tahap 6 selama 22 menit. Yang ke-8, lakukan tindakan pompa jantung sampai bantuan medis datang. Bila penolong kelelahan, minta tolong orang lain untuk menggantikan tindakan ini. Dapat dihentikan bila tenaga medis sudah datang. Penolong lelah namun tidak ada pengganti atau sudah dilakukan selama 20 menit tapi korban tidak menunjukkan adanya perbaikan kondisi. Resusitasi jantung paru sebenarnya meniru fungsi jantung, yaitu memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Karenanya tindakan ini sangat penting untuk diketahui dan dilakukan respon yang cepat dan tepat terhadap korban henti jantung dapat membantu menyelamatkan nyawanya. Sekian dan terima kasih. Masih bingung mau kuliah di mana? Bingung nentuin jurusan apa? Jangan sampai salah memilih kampus ya. Pada kesempatan ini saya akan merekomendasikan kampus untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah. Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan lokasi yang strategis serta fasilitas lengkap serta dosen-dosen yang profesional. UNPI memiliki 6 jurusan. Yang pertama, Fakultas Ilmu Keperawatan, di dalamnya ada profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Ilmu Hukum. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Sastra Inggris. Yang kelima, Fakultas Pertanian. Yang keenam, Fakultas Teknik Elektro, di dalamnya ada Teknik Sipil. Kami mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI salah satu kampus yang fakultas terbaik di Sulawesi Utara dengan adanya fasilitas yang lengkap, bebas biaya pembangunan dan biaya studi yang terjangkau, dan UNPI juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu. UNPI masih membuka penerimaan mahasiswa baru program S1 dan nurse dengan dosen-dosen yang berkualitas. Terdiri dari dosen tetap yayasan dengan dosen DPK dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3, serta didukung tenaga pendidikan terampil, ramah, dan berintegritas. Dengan program sarjana keperawatan, profesi nurse bertujuan untuk menghasilkan lulusan di bidang kesehatan yang mampu merawat pasien dan memberikan asuhan keperawatan sesuai standar operasional prosedur. Kampus kami juga bekerjasama dengan internship Okinawa Jepang, di mana selain kita belajar, kita juga mendapatkan upah dan pengalaman baru di tempat yang baru pula. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.